karena non-OP itu lebih banyak daripada OP. Kondisi itu kemudian menjadi masalah suatu tanah Papua. Semua tidak menerima dan menolak hasil itu. Kemudian Bapak Dewi Puspa Meninda bicara 80% siapa dia? Peringkat 13 Bapak. Ada Pak Saudara yang lain, ya. Bahkan yang peringkat 1 itu masih hidup Bapak. Iya, betul. Kecuali dia sudah mati, kemudian diganti. Iya, betul. Dengar dan simak baik-baik. Kalau Bapak bicara, kamu bicara, mau dengar siapa yang mau dengar? Iya. Tolong ya, saling menghargai, saling menghormati. Iya. Ya. Kalau bicara 80% Bapak, apakah saya bukan anak asli Bapak? Iya. Saya peringkat 1 Bapak. Betul. Saya minta penjelasan pada saat itu. Kawan kalau dia, saya menyerahkan ke dia. Jadi kamu bicara dengan Pengumuman kelulusan. Ini saya sampel saja 3 nama Bapak. Ya. Yang pertama, Dina Humaira Temongere, peringkat 4. Alasan kelulusannya apa Bapak? Yang kedua, Siti Joharia Uswanas, peringkat 14. Kenapa bisa lulus Bapak? Di sini ada teman kita yang peringkat kedua. Betul. Kemudian Bapak, Dewi Puspa Meninda, bicara 80% siapa dia? Peringkat 13 Bapak. Ada Pak Saudara yang lain, ya. Bahkan yang peringkat 1 itu masih hidup Bapak. Iya, betul. Kecuali dia sudah mati, kemudian diganti. Iya, betul. Jadi Bapak, harapan kami di sini buka 100 nama kuota tambahan karena sudah disiapkan. Siapkan kepada kami kuota tambahan 100, ya. Karena persoalan ini kalau kemarin kita ketemu dengan Pak Bupati, harapannya ada penundaan prajabatan supaya diselesaikan. Ternyata dipaksakan. Betul. Entah alasannya apa. Jadi Tergesa-gesa. Bapak, kalau memang Bapak tidak mampu tuntas CPNS 2019, 18 terkait hasil kebijakan, turun Bapak. Betul. Masih banyak yang tahu kebijakan itu. Kalau tidak mampu Bapak, karena seingat saya baru kali ini kita bisa ketemu Bapak. Iya. Beberapa kali kita ketemu Ibu Ujusam, tidak pernah Bapak turun ketemu kami. Betul. Jadi Bapak mohon, sekarang juga kami minta 100 nama kuota tambahan dibuka. Alasan penambahan 100 nama ini apa? Berdasarkan ranking. Buka data Panselnas. Betul. Buka saja Panselnas. Buka saja data Jadi Panselnas. hari ini kita hanya minta Bapak buka 100 nama kuota tambahan. Itu saja Bapak, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kakak Dian. Kakak Dian. Nanti dijelaskan satu kali ya. Oh, iya. Ngomong silakan. Dikasih kesempatan nanti dijawab satu kali. Mana? Iya. Bicara semua sebelum beliau satu kali bicara. Ya. Mari. Perwakilan saja. Oke, silakan. Mana Pak? Itu teman satu. Ya. Rizky. Rizky mana? Bicara sana. Mari. Eren sudah datang. Sudah ada? Cepat sudah. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kasih kesempatan untuk Bapak bicara. Jangan ada yang bicara lagi. Iya. Ya, dengar dan simak baik-baik. Kalau Bapak bicara, kamu bicara, mau dengar siapa yang mau dengar? Iya. Tolong ya, saling menghargai, saling menghormati. Iya. Ya. Tidak ada yang manusia di dunia ini hebat. Iya. Yang hebat punya Tuhan. Betul. Ya, terima kasih. Betul Bapak. baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan bikin apa Bapak? Tepuk tangan karena saya Tidak usah. Tidak usah. Kalau kabar gembira bertemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dan tentunya saya juga mengharapkan apa yang akan harus kita atau dilakukan setelah ini. Formasi 2018 sudah diumumkan dan telah sah. Ya, setelah sah. Saya
coba ke belakang sedikit. Jumlah formasi 356 seperti tadi yang disampaikan. Ketentuan awalnya adalah lulusan sesuaikan dengan ranking. Hasil itu kemudian keluar, kondisi realnya yang OAP itu tidak sampai 30%. Karena non-OAP itu lebih banyak daripada OAP. Kondisi itu kemudian menjadi masalah suatu tanah Papua. Semua tidak menerima dan menolak hasil itu. Bupati membuat surat berulang kali untuk kemudian meminta kebijakan pemerintah pusat untuk bagaimana agar memperhatikan kondisi daerah. Karena 376 itu 70 lowongan itu tidak terisi. Karena dari peserta tes itu ada 70 yang tidak melamar pada 70 formasi. Terkait dengan itu Bupati meminta agar dengan memperhatikan kondisi daerah, maka 70 itu diisi dengan memperhatikan tanpa ranking. Karena kondisinya tidak mencapai 80-20. Oleh karena itu, selanjutnya melalui Fitkon, surat resmi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kepada seluruh Bupati untuk Fitkon bersama Bapak Gubernur. Dengan Bapak Gubernur, kemudian disepakati seluruh Bupati dan Wali Kota Papua Barat agar langsung menghadap Menteri Penertiban Aparatur Negara di Jakarta. Dan hasil dari itu ada surat resmi dari Menteri kepada Gubernur Papua Barat untuk dibolehkan menjadi 80-20. Atas dasar itulah, maka Bupati selaku pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang wajib tanda tangan mutlak, surat tanda tangan jawab mutlak untuk memberikan ruang agar hasilnya itu diperhatikan kondisi daerah 80-20. Secara teknis semuanya, mohon maaf ya, tugas Sekda itu membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinir tugas-tugas teknis daripada OPD. Secara teknis itu dilakukan oleh Kepala BKPSDM dan jajarannya. Saya punya tugas dalam mengkoordinasikan agar semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan kebijakan. Dan itu kemudian hasilnya ditandatangani oleh Bapak Bupati, tanda tanggung jawab mutlak, rapat musbida di Rumah Negara untuk meminta kaitannya dengan dukungan, ketentraman, ketertiban, kaitan dengan hasil itu apakah diumumkan atau tidak. Dan semuanya kemudian meminta atau bersedia mendukung Bupati untuk segera mengumumkan. Itulah telah diumumkan yang hasil 2018, kalau tidak salah pada bulan September 2021. Itu yang pertama. Artinya kalau itu diumumkan yang lalu, mohon maaf, banyak OAP yang tidak masuk. Dan saya ingin sampaikan, Filipina masih ada banyak di ruangan saya. Wasuman dengan Filipina, saya disuruh makan tanah, semuanya tidak itu masih ada di dalam. Tidak makan. Ya. Dan itu menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mempertimbangkan 80-20%. Saya tidak tahu nama-nama di dalam itu. Kalau kemudian di antara OAP itu anak saya ada namanya, dia juga OAP. Saya. Tunggu sebentar. Peringkat 1. Nah, kemudian yang kedua, Menteri Aparatur Negara tetap meminta agar yang hasil yang lalu juga tetap diperhatikan. Oleh karena itu kebijakan nasionalnya tanpa tes lagi diberikan kuota 100 orang tambahan. Terdesak kenapa? Saya tidak tahu nama-nama siapa di 100 itu. Saya tidak tahu nama-nama. Bukan. Dengar dulu teman-teman. Pada waktu Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati telah ada melaksanakan tugas, diserahkan resmi oleh Kepala BKSDM kepada Bupati, Wakil Bupati, dan saya juga ada di situ. Ya, dari hasil itu nanti Bapak Bupati selaku pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang yang mau atau tidak menandatangani penetapan untuk diumumkan. Oleh karena itu saya tidak punya kewenangan untuk memberikan informasi 100 itu, kecuali Bapak Bupati telah menandatangani surat keputusan penetapan untuk diumumkan. Itu mekanismenya. Saya diberikan sebagai informasi dalam rangka untuk proses kebijakan
tetapi bukan untuk menyampaikan kepada umum, kecuali sudah ditetapkan oleh Bupati. Oleh karena itu terakhir kemarin Ibu Wakil Bupati menyampaikan kepada kami, disposisi Bapak Bupati juga kepada kami, untuk kemudian membuat telahan kepada Bupati. Ya, hari ini kami akan rapat untuk kemudian meneruskan telahan itu. Dan Ibu Wakil Bupati sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu, beliau telah datang ke BAKN untuk menanyakan secara langsung. Dan ada kemudian solusi yang diberikan kepada Ibu Wakil Bupati. Dan arahan itu akan kami tindak lanjuti. Terkait dengan bagaimana untuk menyampaikan lagi seperti yang lalu, tidak sampai 80-20, tetapi kemudian pergi lagi minta kalau bisa itu ditambah atau seperti apa agar kemudian memenuhi harapan kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan dan apa yang saya ketahui dan apa yang saya lakukan sebagai sekda. Sekda ini perantara, bukan pengambil keputusan. Bukan pengambil keputusan. Pejabat yang berwenang, pejabat pembina kepegawaian adalah Bupati. Sekda membantu, sekda mengkoordinir seluruh OPD. Jadi kalau datang bilang saya itu salah sasaran. Salah sasaran, karena saya pejabat administrasi dan mengelola administrasi untuk keputusan pejabat publik. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi dari hati saya yang terdalam, saya harus melaksanakan atau melakukan informasi yang benar kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, dari Karas 13 sampai dengan Tomake. Perjuangan tentang 80-20 kami sudah perjuangkan. Tentang OAP. OAP Fakfak itu beda dengan Mebrat, beda dengan Arfak, beda dengan lain. Di sini itu 55 masuk, bapak mama yang lahir besar di Kenapa sini. sampai Yang peringkat 1 sampai lolos? itu yang masuk di 80. Lolos. Diam. Ini yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau memang merasa kurang, ya itu yang saya bisa. Lebih dari itu saya tidak bisa menjawab apa yang saudara-saudara inginkan. Mau kasih sanggahan, Tetapi kamu mau apa kasih yang saya kata bisa yatim cara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan dikohi. Yuk. Pesanggahan. Sabar Bapak. Baik, Bapak bahasa ini saya buang di DPR. Kita jangan pura-pura lupa. Dan saya pikir Bapak juga jangan pura-pura lupa. Karena pada saat pengumuman, saya bertemu langsung dengan Bapak selaku Sekda, Pak Bupati Muhammad Iswanas. Saya pikir penjelasan beliau jelas Bapak. Apa harus saya buka di sini di teman-teman? Buka saja Kak, silahkan buka. Buka saja buka. Saya mempertanyakan pada saat itu, kalau bicara 80% Bapak, apakah saya bukan anak asli Fakfak? Iya. Saya peringkat 1 Bapak. Betul. Saya minta penjelasan pada saat itu kenapa saya tidak diluluskan. Betul. Apakah Bapak menyampaikan alasan pada saat itu? Tidak ada Bapak. Saya kembali ke sini, katanya ya, karena mereka kan yang di lapangan, tanyakan ke BKPSDM. Saya datang Bapak, berulang kali. Ya, tapi tidak ada jawaban. Kenapa saya tidak diluluskan? Kemudian Bapak bilang 80%. Bapak, saya kasih satu contoh saja buat Bapak. Kita punya saudara Magdin Ginuni, anak negeri bukan? Peringkat 1 Bapak. Yang lulus siapa? Fatimah Pagesa. Dia mengabdi, mengajar, kita punya saudara di kampung 10 tahun Bapak. Betul. 10 tahun. Kalian punya anak negeri. Yang kalian bilang kalian perjuangkan 80%. Satu orang saja kalian tidak bisa perjuangkan. Iya. Jadi Bapak, logikanya ketika kami anak negeri tidak diluluskan, apakah kuotanya memenuhi? Tidak memenuhi Bapak. Jangan alasan Bapak, kami anak Fakfak juga berpendidikan. Iya. Ya, bahkan kriteria OAP menurut Bapak Muhammad Iswanas mantan Bupati, ipar pun masuk OAP. Bapak, Borkan ketua lagi ini bukan UAP. pengumuman tentang penerimaan kriteria kelulusan jelas prioritaskan anak asli. Kita tahu kita punya saudara yang lain ini adalah doa yang lahir besar. Kita paham Bapak. Tapi prioritaskan kami anak asli Fakfak yang berperingkat Bapak. Kalau kami anak asli saja tidak diprioritaskan, bagaimana kita punya saudara yang lain? Contohnya Ini PNS Bapak.
saja yang itu. akan duduk di kantor-kantor yang megang ini. Contohnya Kalau itu kalian pilih seperti peringkat kayak gitu, 13 siapa lahir yang kerja? Bojonegoro. Kalau Itu kontaknya siapa? di rata-rata semua. Saya tidak menyebutkan itu anak Bapak, tapi Bapak yang menyebutkan. Jadi saya bertanya, alasan Bapak punya anak bisa diluluskan, terus saya kenapa tidak Kamu diluluskan? ketek sedikit. Jawaban Bisa itu baca. sampai sekarang saya tidak dapat, Bapak. Sini, biar bisa baca. Di Kalau mau bawahnya apa? diakomodir, mohon maaf, Bapak. Kita Dewi. orang ini sudah tes 2018. Kita punya orang tua sudah kasih keluar biaya. Bapak Buka. tunggu nanti sebentar. Bersabar. Kira-kira yang Kenapa nomor 3 tidak itu Bapak siapa? punya nama 3 orang ini yang diundur nanti? Kenapa harus mereka yang duluan, kami yang dikorbankan? Iya. Ya, Korban Bapak, kebijakan. ini alasan Bapak aturan dan sebagainya. Bagaimana ya Bapak? Kami saja anak negeri tidak diluluskan. Sampai detik ini coba Bapak lebih perjelas lagi kenapa alasan kami tidak diluluskan. Iya, sekarang Bapak bicara dulu. Kami anak asli Bapak, Bapak. Kasih alasan. Kalau Bapak mau kasih kriteria sampai 10 kah 1000 terserah Bapak. Tapi kami anak asli. Kalau kami tidak diluluskan, mengabdi buat kami punya negeri. Terus siapa? Orang yang datang tiba-tiba kalian luluskan jadi CPNS pulang kampung. Apa nasib kita punya negeri? Anak-anak negeri ini berkualitas Bapak. Jangan alasan 30% saja yang lulus, ngomong kosong. Terus kami ini, kalian anggap kami ini bodoh. Kami ini dibiayai pemerintah kuliah Bapak. Saya dibiayai. Harapannya apa dari pemerintah? Kami datang mengabdi. Kemudian saya ikut tes. Peringkat 1. Peringkat 1, tidak lulus. Terus Bapak mau suruh saya tes kapan? Usia saya sudah habis Bapak. Ya? Bapak bisa tanggung jawab. Terus Bapak mau suruh saya tes? Tanggung Bapak jawab. kami tanda tangan, oh ya nanti ada kebijakan buat kalian yang sudah tes. Apa bedanya kami dengan yang sudah lulus? Kami tidak butuh itu Bapak. Hak kami ya hak kami. Kalau Bapak mau buat mereka nanti boikotnya itu terserah. Terserah. Tapi kami tes di CPNS 2018. Iya. Jadi buat saya jawaban Bapak tadi, kami tidak puas Bapak. Tidak puas. Jawab alasan kami kenapa tidak diluluskan. Jawab alasannya. Contoh saja nomor 3 ini apa alasannya bisa lulus? Kalau Bapak tidak bisa jawab ini karena Baik, jadi ini begini, saya tidak bisa menjelaskan rinci orang per orang, ya. contoh saya Contoh saja, contoh. Contoh saja. Contoh. Saya tidak ikut kaitan dengan teknis, saya nggak tahu. Sega itu tidak kaitannya dengan teknis. Kalau begitu panggil mantan BKPSDM aja. Loh, kau orang bicara kok dia. Saya jelaskan kok dia. Aduh. Ya. Masalah itu Jadi kamu bicara, saya dengarkan. Tidak tahu apa-apa juga masalah. Iya, memang kan Iya. Tidak tahu masalah itu diam saja di luar. saya itu pejabat tidak kaitan dengan teknis. Aduh. Kalau teknis bicara tentang yang punya klasifikasi apa itu ada OPD yang kaitan dengan teknis. Tinggi kepegawaian siapa? OPD yang tadi kriterianya terakhir mau diumumkan ada tanggung jawab juga pejabat yang berwenang, ya udah. Ya, jadi kalau di situ ada siapa ya saya juga tidak bisa menjelaskan setelah pengumuman, nggak tahu lah siapa namanya. Ya, termasuk adik ini dibiayai pemerintah daerah, saya tahu. Yang lain sekolah tanpa biaya pemerintah daerah. Saya biaya Ya kan pemerintah. begitu. Mungkin saja di 100 ini dia lulus. Mohon maaf ya, mungkin. Aduh. Saya mungkin karena ini kewenangan yang menyampaikan itu tentunya setelah bupati menandatangani. Mungkin karena ini resminya itu nanti bupati tanda tangan, ya. Jangan ada kata mungkin, nanti kita jadi korban lagi. Ya, mungkin saja lulus. Aduh. Yang lain ini belum tentu juga di dalamnya lulus. Aduh. Karena itu kita tidak tahu. Ya, tunggu sampai kalau kemudian bupati sudah menandatangani surat keputusan penetapan untuk diumumkan, maka itu nanti lihat satu persatu. Aduh, terus kata demo lagi ulang. Tapi selama Terus kata bilang, nama yang masuk demo lagi ulang. berarti ada proses. Mungkin harus kembali Kasih nyala lagi kopi itu. ke BKN, ke Menpan untuk cara. minta tolong ini bagaimana di Gofak begini jadi coba bagaimana kita tunggu. Ya, oleh karena itu perintah Bapak Bupati Stok baku hari tipu ini sudah. segera menyiapkan ini apa namanya arahan dukungan data dan sebagainya untuk coba dibawa ke Menpan lagi. Kalau bisa jangan bikin beban tuh bupati baru lagi. Bisa diterima seperti yang sebelumnya.
ya sebelumnya. Itu ya, itu yang dapat saya sampaikan. Bicara Saya apa kira dari saya demikian. Terima kasih. dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara. Salam sejahtera. untuk Tunggu, kita tuh, semua. Selesai. bicara. Ya ampun, Tidak ada. Bupati tidak tahu. Bupati tidak tahu. Bupati tidak tahu. Adik-adik, saudara-saudara, apa yang beliau sudah sampaikan, Yang bubar, bicara dulu, bicara. Apa yang beliau sampaikan, kira-kira mekanisme adik-adik kalau sekarang mau calon mana silakan. Itu yang kita harapkan, ya. Kita perhatian juga, ya. Tapi sudah disampaikan, mau penjelasannya mau gimana lagi? Baku tipu Ya, saja kalau orang. sangat mengerti, jadi Iya, turun saja.